Kebijakan baru dikeluarkan pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Aturan tersebut meliputi pelaksanaan pelayaran. Mulai Rabu, 16 Juli 2025, dermaga LCM tak lagi diizinkan untuk memuat penumpang, namun hanya dibolehkan memuat kendaraan-kendaraan logistik. Dermaga LCM merupakan tempat KMP Tunu Pratama Jaya berangkat sebelum tenggelam pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam tragedi tersebut, 30 korban selamat dan 19 korban meninggal dunia, sementara belasan atau puluhan korban lain masih hilang. Kemudian, kapasitas muatan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang dibatasi maksimal 75%. Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana mengatakan, aturan ini untuk meminimalisir apabila ada hal di laut nantinya yang berpotensi mengancam jiwa manusia. Selain itu, pemerintah juga meminta agar kapal-kapal ex-landing craft tank atau LCT yang saat ini telah menjadi kapal motor penumpang agar dievaluasi ulang, meliputi kelaikan berlayar. Purgana menjelaskan, terdapat 15 kapal ex-LCT yang dilarang berlayar hingga berbagai syarat terpenuhi. Pada Rabu pagi, 5 kapal disebut telah siap untuk dioperasikan. Purgana menjelaskan, tiap kapal berjenis KMP harus menjalani pemeriksaan secara menyeluruh setiap setahun sekali. Pemeriksaan dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, atau BKI, sebuah lembaga klasifikasi kapal nasional. Tambahan pemeriksaan memungkinkan dilakukan apabila ada kondisi-kondisi di luar kebiasaan. Ya, baik. Ini kan menindaklanjuti kejadian Tunu ya. Dan, dari pihak dari pusat itu menurunkan tim Marine Inspector, kemudian hasilnya kita sudah terima, terkonsentrasi pada kapal XLCT ya, dengan total jumlahnya 15. Tapi ternyata di 15 itu yang melayani di LCT, terutama untuk mobil-mobil besar ya, tronton atau apa segala. Nah, terjadi hal-hal yang tentunya ini mungkin dampak dari 15 kapal yang kita tunda keberangkatannya. Kemarin kami sampai sore dan malam berkoordinasi dengan Gapasdap dan teman-teman bahwa saya meminta data dari mereka apa yang sudah mereka lakukan. Dan ternyata ya seperti kita ketahui terjadi kemacetan, namun pagi ini kita juga sudah berkoordinasi bahwa ada 5 kapal yang sudah memenuhi, yang nantinya akan kita periksa ulang, dan sudah ada 3 kapal, diantaranya adalah Agung Samudra 9, kemudian Karya Maritim 1, dan Jambo 6. Nah, ini sudah selesai, dan insya Allah kalau sudah selesai pemeriksaannya sudah selesai, kita sambil lagi menunggu proses yang selanjutnya nanti akan kita bicarakan dengan BPTD dan akan segera kami masuki ke lintasan. Mudah-mudahan tentunya ini bisa mengurai. Nah, ini tentunya juga kita dengan beberapa ketentuan yang tidak disepakati dan tidak masalah keselamatan dan keamanan pelayaran. Keselamatan, jangan sampai hal yang kemarin terjadi lagi, sehingga ada beberapa yang akan kami batasi. Itu yang pertama, di LCM tidak boleh memuat penumpang. Oke? Di LCM tidak boleh memuat penumpang. Yang kedua, muatan hanya dibatasi 75% dari kapasitas kapal itu sendiri. Oke, ini kita meminimalisir apabila ada terjadi dari hal yang di jalanan nantinya atau di laut nantinya berpotensi yang mengancam jiwa manusia, terutama penumpang. Oke, nah, jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, faktornya apa 5 ini harus diopkan dulu? Ini jadi
Tunu itu adalah XLCT. Nah, ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat bahwa XLCT ini supaya dicek kembali kelaikannya. Dan ternyata memang ada beberapa yang harus dipenuhin non-conformity yang mereka punya. Mudah-mudahan hari ini saya akan kebut ada 5 yang sudah saya lihat sudah memperbaiki progresnya, alhamdulillah bagus. Ya, mungkin kita juga kekurangan dengan tenaga, ini baru 3, 2 lagi insya Allah siang ini selesai lah. Siang ini selesai untuk mengakses ya atau mengurai apa yang ada di Bulusan ataupun di LCM. Nanti dengan ketambahan 5 nanti total berapa yang beroperasi di LCT, Pak? LCT berarti 7 deh ya. 7 ya? Ya, karena Agung Samudra ini jam 10 ini mungkin kita lepas karena kandas di Gilimanuk ya kalau nggak salah ya, Agung Samudra itu. Kemarin pasca yang 15 Juni itu tinggal berapa, Pak? Dua ya? Ya. Agung Samudra sama? Agung Samudra sama apa pertama gitu, Samudra pertama ya? Samudra Perkasa ya, Samudra Perkasa. Itu tinggal 2. Apalagi tadi malam Agung Samudranya kandas sehingga tinggal 1, dan ini sangat membahayakan bagi pelayaran karena bagi awak kapalnya tentu juga dia akan petik ya, bolak-balik di sini cuma 30 menit port time, nanti petik dia terganggu, kemudian ada terjadi kan human error lagi. Tapi 5 ini pastikan siang sudah masuk di pasang. Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Ya. Pak, mungkin ada poin yang tadi yang ditunda itu poin pentingnya yang sehingga dia ditunda itu apa, Pak? Satu 2 poin disampaikan. Kapal itu harus diverifikasi, diperiksa atas pertama teknis, kedua nautis, ketiga radio, keempat pengawakan, kelima ISM code-nya. Nah, ini yang banyak rentetannya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, mungkin saya harus baca ya. Nah, itu aja. Pak, sebenarnya idealnya sebelum kejadian, idealnya kan Marine Inspector kan secara rutin melakukan Yes. Selama ini berapa bulan sekali sih Pak Marine Inspector Untuk turun, Pak? KMP ini aturan itu 1 tahun sekali. Dia naik docking, kemudian diperiksa juga sama BKI, kemudian diperiksa juga sama Marine Inspector. Ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi tambahan pemeriksaan apabila tentunya ada laporan dari nakoda terjadi sesuatu hal dengan kapalnya, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kita turun tangan untuk meriksa kembali. Oke? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.